Surat dari Samarinda. Nubah kabenaak. Berkalang peluh telah kuselesaikan pekerjaan, walau hari baru saja terbit mentari. Aku dapat shift malam seminggu ke depan, dan belakangan ini aku mulai merasa lelah. Saat ini pun langkahku belum lama tiba di kontrakan, belum pudar peluh, tapi rasanya tak ada niat untuk segera berbaring. Telah kusantap dan cerna habis suratmu yang terakhir itu, membuatku terbayang pada hijau kekuningan runcing daun kelapa yang melambai. Penuh ketulusan kau ceritakan padaku segala hal yang terjadi di lawat tanah, tentang ratusan batang kelapa kita yang berdiri tegar, tentang wangi serabut kelapa yang dibakar, tentang minyak-minyak yang kini dibuat dari santan kelapa, dan ujung dari semuanya itu ku tahu. Kau ajak ku pulang. Pulanglah Binek. Kini mereka meniru apa yang kau kerjakan dulu. Tulismu dalam surat itu. Ya, kupahami itu. Kau pun tentu paham mengapa aku mengulur-ngulur kepulangan, berbuat diri layaknya seorang perempuan yang tak ingin melihat wajah kekasih lamanya. Orang mengira jarak kita hanya 2 hari 2 malam perjalanan, tapi jarak itu makin meluas dalam pikiranku, seolah kita dipisahkan oleh lautan batang kelapa yang melambai payah. Ketika kau singgung kelapa-kelapa kita yang berdiri tegar, aku adalah orang yang menyaksikan mereka tumbuh, berbunga dan berbuah, dan selama bertahun-tahun telah kusaksikan mujizat-mujizat atas kehidupan kita darinya. Selama bertahun-tahun, ratusan batang kelapa itu menjelma menjadi seperti hujan bagi padi, atau air bagi ternak, dan darinya lah kita masih mengakui bahwa ada hak hidup bagi kita di tanah kelahiran sendiri. Nilai dari kelapa tentu saja tidak bisa diukur dengan rupiah semata. Dialah sumber, simbol kehidupan kita yang ternyata kini tak lagi dihargai. Pun tentu kau masih ingat bagaimana satu hari kita mesti membayar 5 orang pekerja untuk memetik buah-buahnya yang telah tua, dan seharian kita menyaksikan buah-buah itu luruh ke bawah, mendarat di tanah dengan begitu gemulai, dan dengan segala daya kita berhasil membelah ribuan buah itu dengan keringat meluap dari sekujur tubuh. Kau begitu bersemangat menjemurnya, mengasapinya, dan sampai beberapa bulan ke depan kita masih memiliki utang pada pemetik-pemetik itu. Berapa kita membayar mereka untuk memetik 1 pohon? Ya, 5.000. Nubah yang baik. Apakah sebesar itu pula kita dihargai? Berapa harga sekilo kopra? Ya, 3.000. Kau bilang, apa yang salah dengan kita? Dosa apa yang kita buat sehingga 1 batang kelapa tidak bisa membayar 1 orang pemetik? Kau bilang semua petani di situ mengeluh, semuanya berangan seolah tanah kita adalah batas antara impian dan kenyataan. Setahun lewat sudah kuminggat, tapi waktu seperti berhenti berdetak. Kau juga bilang keluhan itu tak berbuah sama sekali, ibarat terapalan doa petani meminta hujan di bulan Agustus. Lalu, mengapa kau minta aku untuk pulang, sedang dari sini pun sering kukirimkan uang bulanan? Nubah yang manis. Aku layaknya orang yang kena untung setelah memutuskan minggat sebentar dari lawat tanah. Awalnya, kukira aku akan mengembara sebatang kara, terdampar di suatu tempat dan menjadi orang asing untuk selamanya. Kutumpangi bukit Ciguntang di Lewoleba dengan perasaan takut setengah mati, tak bisa menyembunyikan kenyataan
bahwa inilah kali pertama aku merantau. Semua orang yang kutemui di kapal tak jua menyapa. Berlaku layaknya aku adalah orang asing atau tidak ada sama sekali. Hampir seharian ku bering saja di atas tempat tidur, mewanti-wanti nasib seperti apa yang bakal menanti. Apakah ia serupa harimau yang ganas, ataukah hanyalah seekor kucing yang manis? Hari itu lebih banyak kugunakan untuk memejam mata, mengusir kebisingan dan keasingan yang menerjang bagai gelombang. Dan aku tetap berbaring sewaktu kapal itu merapat ke Makassar. Nyawaku hanya sehelai. Dan aku tidak ingin membahayakannya walau hanya dengan berjalan-jalan di bibir pelabuhan. Tentu saja menjadi gejala yang paling masuk akal bagi seorang tak berpengalaman seperti diriku. Dan orang-orang terlalu berlebihan mengisahkan tentang buruknya kota ini. Preman, pencopet, penikam, dan semua yang bertopeng kejahatan pasti menantiku di balik kapal. Dan aku tidak mau membahayakan selain nyawa ini. Ketika Bukit Siguntang meraung, merayap menuju Parepare lalu ke Balikpapan. Kugunakan waktu sekitar 5 menit untuk berdiri di bibir kapal, mencengkram besi pembatas dengan begitu kuat, seolah kesalahan secuil saja melemparkan selai nyawa ini ke tengah lautan untuk direbutkan ikan-ikan besar. Oh, lautan begitu luas dan indah, dan kata-kata tak mampu untuk menggambarkan gelombang yang menyimpan misteri itu. Kubayangkan diriku serupa kapal menuju lautan lepas, siap menerjang gulung gelombang yang menanti. Laut tentu saja menawarkan keindahan dari jauh. Tapi kau tahu, di dalamnya tersimpan ikan-ikan yang ganas. Kurasa ke tempat seperti itulah aku menuju. Tapi di Balikpapan, Natalia, tetangga kita itu, telah menanti dengan wajah secerah mentari. Orang-orang begitu ramai, menenteng barang bawaan yang tak sedikit, dan seperti orang udik yang baru saja melihat sebuah kota, kusisiri bibir kapal sampai menginjak dermaga dengan wajah penuh keheranan. Aku mencarinya beberapa saat, takut setengah mati akan tersesat. Pada siapa harus kutanya jika dia memang tidak menungguku? Kucari ia dengan jantung berdegup kencang dan betapa aku terharu bahagia ketika kulihat ia berdiri di bawah sebatang tiang dengan roman merona bahagia. Ia menyongsong sambil merentangkan tangan, memelukku dengan begitu kuat namun mesra. Mataku berkaca-kaca, karena dialah satu-satunya orang yang kukenal baik di tempat yang sangat jauh dari rumah. Satu tempat yang kudatangi dan tak tahu kapan harus kembali. Sendiri, ucapnya sambil mengangkat barang-barangku. Sendiri, jawabku. Kamu akan langsung kerja, katanya setelah kami berada di dalam mobil travel menuju Samarinda. Aku menginap sementara di kontrakannya di Rapak Dalam, dan 2 hari kemudian kami menemui sang bos, seorang peranakan Cina Batak. Pagi itu, gerimis turun dengan tenang, dan langit kelabu menghiasi perjalanan kami menuju rumahnya. Rumahnya begitu megah dan anggun dan besar, namun sang tuan rumah menerima kami dengan santai. Kebetulan, katanya, kami butuh pembantu. Dengan begitu fasih ia merinci tugasku sebagai berikut. 1. Bangun pagi pukul 4 dan menyiapkan sarapan. 2. Membersihkan rumah termasuk juga mengepel lantai. 3. Mencuci pakaian, peralatan dapur, memasak, menyetrika, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. 4. Menjaga seorang bayi lelaki mungil berumur 1 tahun. Begitu bahagia aku dengar itu, dan seisi dada bergemuruh sukacita. Inilah aku, seorang perempuan dari Flores Timur yang merantau jauh-jauh ke Samarinda, dan tidak lebih dari 3 hari sejak menginjakkan kaki, aku telah diterima bekerja.
Selintas kulupakan hijau runcing daun kelapa kita yang melambai, buah tuanya yang luruh, wangi isi usai diasap, dan kubayangkan ujung jemari kakiku telah mencapai batas gerbang surgawi. Nubah adikku, kini setelah kumakan gaji bulanan, kau dengan nada penuh permintaan memintaku pulang. Air mataku luruh mengenang semua orang di situ. Lama sekali kita tidak berjumpa. Setahun memang, tapi rindu jelas tidak bisa diukur dengan hitungan hari, bulan, tahun. Bukan niatku menolak permintaanmu yang justru menjadi keinginanku itu. Tapi kini aku masih berpikir, apakah kelapa-kelapa kita yang berdiri tegar itu mampu menata masa depan yang lebih baik dengan harga begitu? Usai bertemu bosku, kami pulang dan masih diiringi gerimis. Hanya kali ini ada warna-warna kebahagiaan yang muncul dari roman kami. Tak mau juga aku tuliskan berapa upahku sebulan. Kecil memang, ya tapi masih bisa untuk hidup. Lagi pula dibanding semua orang yang merantau di sini, akulah orang yang muncul paling terakhir dengan nasib lebih baik. Bahwa aku tidak perlu menunggu selama berbulan-bulan untuk dapat bekerja. 2 hari kemudian, sendirian, aku kembali ke rumah megah itu dan menetap. Aku menempati sebuah kamar dengan ukuran kecil pada bagian belakang dekat dapur. Kamar itu pada awalnya adalah gudang, tempat mereka menimbun segala perkakas rumah tangga. Aku disuruh membersihkan sendiri dan dengan segala ketangkasan, kujadikan gudang itu layaknya istana. Tempat aku berebut ruang dengan segala macam peralatan rumah tangga. Demikianlah, aku menjadi warga baru dalam rumah itu, dengan posisi layaknya seorang tulang punggung, dan tiap hari dengan berkalang peluh kuselesaikan semua pekerjaan di rumah itu. Kau tentu mengira semua jadwal pekerjaan itu akan berjalan sesuai waktunya. Memang, semua pekerjaan kujalani, mencuci, membersihkan rumah, memasak, semuanya, dan kapan jam tidurnya. Karena ada bayi mungil yang harus kujaga, maka tak bisa kuatur dengan baik kapan aku harus memejam atau membuka mata. Semuanya tergantung dari bayi itu. Kadang dia masih bermain sampai tengah malam dan mesti kujaga. Setelah dia lelap, kuselipkan dot pada mulutnya dan berbaring. Tidak jarang dia bangun pada subuh sekali, dan akulah orang yang harus mengurusnya dengan mata mengantuk-ngantuk. Ia tidur lagi setelah beberapa saat, sedangkan aku merampungkan pekerjaan lainnya. Betapa sedih membayangkan dan menuliskan ini untukmu, adikku. Tapi apa boleh buat? Itulah kerjaku. Dan aku tidak datang jauh-jauh dari timur hanya untuk tidur di sini. Aku kesini untuk mencari uang, dan betapa jauh dan gelap uang itu bersembunyi. Nubah kabenaak. Jangan mengira aku mengisahkan ini dengan nada sesal dan dendam. Dengan ini, aku masih mendapatkan gaji bulanan, sesuatu yang tidak mampu kita dapatkan jika terus bergantung pada kelapa yang kini tak lagi dihargai. Kau bercerita, orang-orang kini telah mengolahnya menjadi minyak dan menjualnya. Tapi kau tentu masih menggunakan minyak-minyak yang kubuat dulu, terisi dalam botol dan tersimpan rapi karena orang-orang tidak membelinya. Jika sampai sekarang orang-orang tidak membelinya, kuminta padamu agar tetap menggunakannya dan tidak perlu membeli di kios-kios. Tetaplah pakai minyak kita itu. Mungkin terlalu banyak ku cerita dan kau bosan. Tapi mesti ku kabarkan kalau usiaku sebagai pembantu tidaklah panjang. Bukan lantaran malas atau apa. Bos memberi gaji tepat waktu dan sebagian selalu kukirimkan ke situ. Dibanding semua penghuni rumah ini, lelaki duda itu, belum kuterangkan kalau bos telah menduda, menyimpan hati yang lebih pekah, lebih sering menanyakan apakah aku sudah makan atau belum, mengingatkanku agar cepat beristirahat, dan semua tindak baiknya itu membangkitkan rasa tak nyaman dalam hati.
Lalu perasaan takut mendatangi bahwa pada akhirnya tak ada alasan bagiku untuk pergi. Belum mau aku mengikat diri dengan satu keluarga yang sampai saat ini tetap asing bagiku. Dan aku bukanlah selai benang yang siap direkat oleh perasaan-perasaan dan sentimen sesaat. Kini kupastikan bahwa segala hubungan yang terjadi didasari pekerjaan semata. Setahun lebih aku menjadi pembantu di sini. Akhir tahun, ku minta cuti dan menuju rapak dalam. Kujumpai Natalia dan keluarga lainnya. Bersama kami membeli seekor babi, memasaknya, dan melahapnya dengan sukacita yang meluap. Bagaimana? Nyaman? Kata Natalia padaku. Nyaman, jawabku. Ada lowongan, katanya. Dan ia bercerita tentang sebuah perusahaan pembuat triplex. Gajinya lumayan, tapi itu 12 jam kerja, sambungnya. Masih kupikir-pikir dan belum memberi jawab. Kerjaku sebagai pembantu masih berjalan baik, walau bukan tanpa tekanan. Tidak kusadari bahwa umurku berada di rumah itu memanglah tinggal sepenggal hari. Aku masih kembali ke rumah itu dan bekerja, dan tidak pernah terpikirkan bahwa aku akan keluar dari situ dengan perasaan takut yang begitu hebat. Malam hari, kelar selesaikan pekerjaan. Usai pula membaringkan si bayi mungil, aku masuk ke kamar dan membaringkan tubuh. Mata telah pejam, tapi telingaku masih mampu mendengar langkah sepasang kaki mendekati kamarku. Beban kerja seharian membuat mataku enggan terbuka dan merasa bahwa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Sesaat kemudian, sepasang tangan dengan kuat mencengkeram mulutku, membuatku kaget dan meronta-ronta. Deruh nafasku dengar dan makin hebat. Dengan penuh tenaga kusibakkan tangan begitu kuat, membuat manusia laknat itu mundur. Kubuka mata sambil berteriak, dan lelaki duda itu berdiri menempel di dinding dengan wajah begitu pucat. Dengan langkah cepat ia keluar kamar, dan sampai pagi, mataku melotot tak mau pejam. Kau pikir aku menangis? Tidak, sama sekali tidak. Kini segala kemarahan melanda jiwaku dan tidak mau berada di dalam rumah ini lebih lama. Kejadian itu tentu membuat lelaki duda itu malu, tapi lebih malu diriku. Tanpa banyak ucap, ketika fajar menyingsing dari timur, ku naiki angkot dengan sebuah tas besar menuju rapak dalam. Pada Natalia tidak kukisahkan kejadian itu, karena tidak perlu. Bagaimana soal kerja 12 jam itu? Tanyaku. Coba-cobalah masukkan lamaran, ujarnya. Orang bilang, manusia memiliki peruntungan dan rezeki masing-masing. Awalnya aku pikir bisa kembali ke tanah kelahiran untuk mengurus kelapa kembali. Tapi tak lama setelah aku masukkan lamaran, aku dipanggil. Aku terpaksa melupakan hijau runcing daun kelapa kita yang melambai. Dan walau kini aku harus bekerja 12 jam dalam sehari, kukira itu adalah harga yang mesti kubayar dari satu perjalanan. Kabenak, sampaikan salamku untuk semua orang di situ. Aku belum bisa pulang. Salam dari kakakmu, Lucia Prada.